Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Istihaduka, kesungguh-sungguhanmu, fima duminalaka, untuk mencapai apa yang telah dijaminkan kepadamu, wataksiruka fima tuliba minka, serta keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan kepadamu, ala intimasil basyiroti minka, membuktikan butanya hatimu. Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam menasihatin kepada kita semua bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai maksimal mungkin apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita perjuangkan maksimal, karena Allah sudah memberi jaminan kepada kita. Allah sudah memberikan apa yang kita inginkan. Rezeki kita Allah pasti akan cukupi sebagaimana yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Rezeki kita, ajal kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di alam rahim seorang ibu, ketika hendak ditiupkan ruh kepada kita. Jelas berapa rezeki yang kita minta di dunia ini. Makanya ketika kita merasa kekurangan terhadap rezeki yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti pada diri kita ada yang salah. Pasti dalam diri kita ada yang tidak benar. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu pasti cukup bagi diri kita. Maka dari itu, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rezeki kita ini sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak bisa mengurusnya. Allah singgung di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-60. Bisa tidak kita memanajemen, bahasa orang sekarang, memanajemen keuangan yang sudah kita miliki, memanajemen harta benda yang kita miliki. Karena seberapa kaya pun yang kita miliki, harta tidak pernah cukup, kecuali sudah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk ke liang lahat, selesai. Dan sifat manusia selalu seperti itu, tidak pernah puas, susah untuk mensyukur nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, santriwan santriwati jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dijamin kehidupan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kecerdasan santriwan santriwati jamaah.
yang bisa kita hafal, itulah yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang penting berikhtiar, berusaha. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita dua perkara. Jangan sampai dua ini kita lalaikan. Yang pertama, Allah sudah menjamin kepada kita tentang kehidupan kita di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita untuk berikhtiar, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Yang kedua, apa itu? Jangan diabaikan. Artinya kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita meninggalkan. Santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti santriwan-santriwati jangan khawatir. Kehidupan di dunia sudah Allah jamin. Yang belum dijamin adalah kehidupan akhirat. Gimana nasib kita nanti di alam akhirat yang kekal dan abadi? Surgakah? Nerakakah? Tentu kita tidak ingin masuk neraka. Karena kita adalah keturunan dari Adam alaihissalam. Kita keturunan orang surga. Tidak mungkin kita betah di neraka. Karena tempat kita memang di surga. Bagaimana kita bisa mengumpulkan pundi-pundi saku kita untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita yang sudah lama kita tinggalkan. Kita akan kembali ke rumah itu. Apa persiapan apa yang harus kita siapkan? Maka Ibrahim Al-Khawas merangkum ada 6 perkara ikhtiari. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yang kedua, khusyuk di dalam sholat. Kalau sudah sholat khusyuk, persiapkan sholat dengan sungguh-sungguh. Mulai dari pakaian kita, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah setelah sholat kita meninggal, tiada yang kita ingat lagi. Kita tinggalkan semua kesenangan-kesenangan kita di dunia sejenak, khusyuk. Maka sebelum sholat, lakukan membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, sehingga hati kita tenang, nyaman untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus saum lahir dan batin, berpuasa yang wajib. Kalau bisa tambah yang sunnah, lahir maupun batin. Batin kita sudah kita ajarkan berpuasa. Lahir kita jaga lisan kita jaga mata kita jaga semua kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Kita lalai melakukan maksiat. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baiknya manusia. Dia keliru jalannya, diingatkan kembali kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Total. Kita sudah berikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semuanya urusan kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun keraguan. Yang kelima, takwa yang sebenar-benarnya. Berusaha semaksimal mungkin laksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan semua larangan yang Allah larang semaksimal mungkin. Biarpun iman kita terkadang naik, iman terkadang kita turun, iman kita yazid bertambah, terkadang iman kita yang kus berkurang. Kita berusaha maksimal
Karena kita manusia, tidak makhluk yang sempurna. Yang terakhir, menerima dengan ridho ya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga rizki harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, itulah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Membanting tulang untuk mencapai rezeki yang dia inginkan, untuk menggapai rezeki yang dia inginkan, yang dia kumpulkan, tetapi tidak akan pernah puas sampai di situ. Punya mobil, pengen lagi punya mobil yang baru. Punya rumah, pengen lagi rumah yang mewah, yang berbahaya lagi. Sudah punya istri, pengen punya istri yang lebih lagi. Itulah manusia. Maka Ibrahim Al-Khawas memberi isyarat kepada kita 6 perkara yang kita ikhtiarkan, kita perjuangkan. Dan yang terakhir adalah mengharapkan ridhonya Allah SWT terhadap rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita lalai ke dalam hal-hal ini untuk kita kerjakan, maka Ibnu Athaillah mengatakan, butanya hati kita. Hati kita sudah buta, karena Allah sudah jamin semuanya bagi diri kita. Maka dari itu, semoga kita semua santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbuka mata hati kita untuk berikhtiar zikrullah, khusus salatnya, saum lahir dan batin, menyempurnakan tawakal kita, bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya, dan menerima ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Demikian santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kitab Al-Hikam dapat memberi kejernihan dalam hati kita di dalam berpikir. Semoga kita semua bisa istiqomah mengaji Al-Hikam setiap hari ila Kamis ba'da maghrib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.